Apa saya bilang saudara-saudara, Malaysia mengalahkan Timor Leste, Vietnam mengalahkan Filipina, dan Indonesia pada akhirnya lolos ke semifinal untuk bertemu Thailand. Jadi kini kita buktikan saja ramalan saya tentang final yang mempertemukan Indonesia dengan Malaysia. Nah, kita tunggu saja saudara-saudara. Sabar, sabar, sabar. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, di Indonesia, di Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, dan sekitarnya. Dan seperti biasa pula kita akan membicarakan semua hal. Apa saja kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang terkini maupun yang sudah basi, baik yang membosankan maupun yang menyenangkan. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan membahas semifinal Piala AFF U23 2023. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya saudara-saudara, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Malaysia pada akhirnya berhasil mengalahkan Timor Leste untuk menjadi juara grup B. Begitu pula Vietnam yang berhasil mengalahkan Filipina untuk menjadi juara grup C. Dan sebelumnya Thailand juga berhasil mengalahkan Kamboja. Dengan begitu berarti semifinalisnya adalah Thailand menghadapi Indonesia sebagai runner-up terbaik. Beruntung Indonesia, beruntung. Tapi ya sepak bola itu terkadang butuh faktor keberuntungan saudara-saudara. Kemudian Malaysia menghadapi Vietnam di semifinal. Dan bagaimana skenarionya? Kemungkinan apa yang akan terjadi saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan, akan kita percakapkan di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, begini. Pada pertandingan terakhir, pada pertandingan fase grup terakhir hari Selasa Rabu ya. Ya kemarin lah, tanggal 22 Agustus 2023 malam itu terjadi dua pertandingan penentuan di dua grup berbeda. Di grup B, Malaysia menghadapi Timor Leste, dan di grup C, Vietnam menghadapi Filipina. Kecurigaan terjadinya main mata untuk menyingkirkan Indonesia dari persaingan itu kan terbukti tidak benar. Tidak terbukti kebenarannya. Malaysia tetap bermain serius, tetap bermain sungguh-sungguh. Timor Leste juga tetap berusaha untuk mengalahkan Malaysia. Malaysia juga tetap berusaha untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol ke gawang Timor Leste. Begitu pula Vietnam. Vietnam itu juga tampak sekali bermain sungguh-sungguh. Mereka tidak main sabun, tidak berusaha untuk bermain mata, walaupun kalau Filipina menang dengan skor yang tipis, kemungkinan Indonesia yang akan tereliminasi saudara-saudara. 2-0 kalau nggak salah. 1-0 pun cukup saudara. Satu Filipina menang 1-0 itu Indonesia akan tereliminasi. Sementara Vietnam juga tetap akan lolos. Tetapi kan pada kenyataan tidak seperti itu. Vietnam tetap serius, Filipina tetap ngotot, Malaysia juga berusaha sekuat tenaga untuk menang. Timor Leste juga berusaha untuk mengejar ketertinggalan, dan hasilnya yang seperti saudara-saudara sudah ketahui dan saudara-saudara lihat sendiri. Malaysia menang, kemudian Vietnam juga menang. Malaysia memainkan formasi yang berbeda dari yang pertandingan pertama. Begitu pula Vietnam.
walaupun demikian, walaupun seperti itu, tetap saja mereka bermain cukup bagus dan kemenangan berhasil dihasilkan sehingga, ini yang paling penting, sehingga Malaysia akan bertemu Vietnam di semifinal. Dan Indonesia yang mendapatkan durian runtuh akan menghadapi Thailand, saudara-saudara. Pertemuan Indonesia dengan Thailand ini akan cukup menarik, cukup unik karena ini merupakan ulangan final SEA Games 2023 yang di Kamboja lalu, yang penuh dengan drama, penuh dengan kekerasan, penuh dengan kartu, penuh dengan intrik. Penuh dengan kontroversi yang pada akhirnya berakibat hukuman kepada para pemain dan ofisial kedua kesebelasan. Nah, ada banyak sekali pemain Thailand yang dihukum dan ada banyak juga pemain Indonesia yang dihukum. Begitu pula dengan staffnya, ofisialnya, tim pelatih, tim ofisial di situ. Sekarang hanya beberapa bulan kemudian kedua tim akan bertemu kembali. Tetapi saudara-saudara, yang perlu dicatat adalah komposisi pemainnya itu berbeda. Pelatihnya Thailand masih sama, Isara Sritanu. Sementara Indonesia sudah berganti dari Indra Safri menjadi Sintayong. Isara Sritanu memang pelatih U23 Thailand. Sementara Sintayong itu sebenarnya pelatih U23, tetapi karena kemarin waktu SEA Games ada keperluan Piala Dunia U20, maka untuk sementara diganti Indra Safri. Dan hasilnya mendapatkan medali emas SEA Games pertama Indonesia setelah tahun 1991. Dan bagi Thailand, SEA Games itu adalah sekaligus mengakhiri memperpanjang catatan tidak pernah mendapatkan medali emas SEA Games selama 3 edisi berturut-turut. Terakhir kali Thailand itu mendapatkan emas itu tahun 2017 waktu SEA Games di Kuala Lumpur. Setelah itu pada waktu 2019 itu juaranya Vietnam. Pada tahun 2021 yang mundur ke 2022 juaranya juga Vietnam. Vietnam asuhan Park Hang-seo, saudara-saudara, yang memang sangat bagus, sangat berkelas dan sangat berkualitas. Dan sekarang 2023 adalah kekalahan dari Indonesia. Itu berarti Thailand itu sangat berambisi untuk merevenge, untuk membalas dendam, untuk mencatatkan prestasi yang membanggakan di level U23. Karena mereka juga sudah lama tidak juara Piala AFF U23, saudara-saudara. Terakhir kali mereka juara itu tahun 2005 di edisi perdana. Pada 2019 mereka juga dikalahkan Indonesia di final. Kemudian pada 2022 Vietnam yang juara, saudara-saudara. Kita melihat susunan pemain, daftar pemain Thailand yang dibawa ini, saudara-saudara, itu hanya ada 2 pemain jebolan SEA Games 2023. Itu si kaptennya sama si pemain yang selebrasi bergaya bebek. Yang pemain masih usia 18 itu, yang waktu final lawan Indonesia mencetak gol penyeimbang di injury time babak kedua itu, yang pada akhirnya berujung dengan tawuran massa. Itu selebihnya 17 pemain itu tidak dibawa, saudara-saudara, 17. Jadi kan Thailand waktu itu mendaftarkan 20 pemain, tetapi 19 yang dibawa. Dan dari 19 yang dibawa itu hanya 2 yang ikut ke Piala AFF U23 ini, sementara 17 lainnya tidak dibawa. Itu termasuk ya si Jonathan Kemde, kemudian si kipernya si Soponwit Rakyat yang dapat sanksi. Kemudian si Anam itu juga tidak bisa ikut. Pokoknya semua mayoritas pemain Thailand yang di SEA Games itu tidak ikut. Sementara Indonesia sudah juga melakukan banyak perubahan pemain. Pemain yang mayoritas SEA Games itu juga tidak bisa ikut. Banyak yang tidak bisa ikut. Titan Agung dan Komang ikut dipanggil tetapi ternyata tidak bisa main karena hukuman. Kemudian kayak Marcelino Ferdinand, Pratama Ardan, Rizky Ridho itu tidak bisa bermain, tidak bisa ikut. Fajar Fatur Rahman itu juga tidak ikut. Sementara yang beberapa pemain yang ikut ya seperti Hernando, kemudian Bagas Kava, Dewangga, kemudian ada lagi Irfan Jauhari, Ramadan Sananta, kemudian ada lagi siapa lagi ya? Ferrari. Tetapi Irfan Jauhari kemungkinan tidak akan bisa bermain karena pada waktu pertandingan melawan Malaysia itu cedera. Dan tampaknya cederanya cukup serius. Sehingga tampaknya tim kepelatihan Indonesia itu tidak berani mengambil risiko.
Itu berarti saudara-saudara, dari 23 pemain yang dibawa ke Thailand ini, Indonesia hanya bisa menggunakan 20 pemain. Tetapi saudara, begini saudara, dengan komposisi pemain yang relatif berbeda, itu berarti ya semuanya kembali dari nol. Dari nol. Kita tidak tahu kekuatan Thailand yang sebenarnya, begitu pula Thailand juga tidak akan bisa membaca kekuatan Indonesia. Kita hanya tahu dari apa yang dijalani, pertandingan yang dijalani Thailand melawan Kamboja, melawan Myanmar, dan melawan mana itu ya? Laos ya? Pokoknya itulah. Brunei Darussalam. Sementara Thailand juga hanya bisa mengamati pertandingan Indonesia melawan Malaysia dan melawan Timor Leste yang tidak ideal. Pesan saya kepada para pemain belakang Indonesia, saudara-saudara, kalau nanti semifinal menghadapi Thailand, ada beberapa pemain Thailand yang harus diperhatikan dengan sangat serius. Dengan kalau perlu man-to-man marking, bisa juga zona marking tapi disiplin. Disiplin itu ada nomor 22, kemudian nomor 16, nomor 18, sama nomor 10. Namanya susah. Namanya susah. Nanti kalau saya bacakan belepotan. Itu pokoknya nomor-nomor itu, saudara-saudara. Nomor itu, nomor 22, nomor 16, nomor 10, sama nomor 18. Itu 4 pemain. Kalau mereka main ya, kalau mereka masuk di starting line up, biasanya pemain itu ada yang masuk starting line up, ada juga yang menjadi super sub, main di babak kedua. Pemain-pemain itu harus diwaspadai, benar-benar diwaspadai. Itu adalah pemain depan dan pemain tengah yang punya istilahnya itu kreator serangan lah, punya pengaruh besar dalam menciptakan gol-gol Thailand ke gawang Brunei, ke gawang Myanmar, dan ke gawang Kamboja. Itu pemain-pemain itu harus diwaspadai agar pemain belakang Indonesia waspada. Dan saya yakin Sintayong juga pasti sudah tahu, saudara-saudara, sudah memetakan mana-mana pemain Thailand yang harus diwaspadai. Kemudian nanti di depannya Sananta ini kalau bisa jangan membuang-buang banyak peluang. Ya seperti waktu melawan Timor Leste itu, ya setidaknya itu bisa 5 gol kalau menurut saya. Bahkan Sananta itu bisa hat-trick. Itu jangan banyak membuang peluang. Kemudian jangan buru-buru melepaskan umpan. Lihat dulu posisi kawan. Kemudian jangan terlalu berlama-lama dengan bola, karena bahaya. Karena Thailand itu bermainnya taktis. Permainan taktis seperti itu harus diimbangi dengan fokus, dengan konsentrasi, menjaga pemain lawan maupun bola, saudara-saudara. Halnya Indonesia melawan Thailand, saudara-saudara, pertandingan Malaysia dengan Vietnam ini juga akan menarik, saudara-saudara. Ya, kita nggak usah lagi bicara tentang situasi latar belakang yang melandasi pemilihan pemain, itu sudah kita tinggalkan saja. Yang pasti adalah dari hasil pertandingan yang kita lihat di AFF 2023 ini, U23 ini, terlihat jelas bahwa Malaysia walaupun tampil dengan pemain yang tidak terlalu istimewa, itu ternyata juga mampu bermain cukup bagus, sudah mampu tampil cukup lumayan lah. Ya, bukan lumayan, cukup bagus. Waktu melawan Indonesia mereka mampu menang comeback pada akhirnya kan. Kemudian mereka memanfaatkan kecerdikan pelatihnya, Ella Farasan, itu membuat Malaysia mengalahkan Indonesia. Begitu pula ketika melawan Timor Leste. Malaysia itu juga bermain cukup cerdik dengan taktik yang saya rasa dia benar-benar mengeksploitasi titik lemah, titik di mana Timor Leste itu tidak mampu bertarung. Nah, itu dieksploitasi dengan baik oleh tim nasional Malaysia U23, Harimau Malaya B23. Sementara Vietnam, saudara-saudara, Vietnam ini kan sejak awal dia datang dengan 2 tim. Mereka punya tim utama mereka itu yang dilatih oleh si Philip Truss, yaitu sengaja akan ditampilkan nanti di kualifikasi Piala Asia U23. Sementara tim yang ini itu dilatih oleh Tuan Ang Huan apa siapalah itu. Bapak itu pelatih timnas U20-nya Vietnam. Dan sejauh ini, saudara-saudara, dengan pemain-pemain ini, Han Tuang ini, Vietnam ini juga tampil cukup bagus. Buktinya ya terlepas dari kualitas lawan ya, saudara-saudara ya. Buktinya waktu melawan Laos itu mereka juga bermain sangat mendominasi semua sektor lapangan.
Itu karakter Vietnam yang saya lihat itu seperti itu. Mereka mendominan, mereka ingin mendominasi, mendikte permainan. Kemudian waktu melawan Filipina itu juga sama saja. Pemain-pemainnya itu terlihat sekali sangat dominan, sangat berusaha untuk menguasai semua sektor lapangan. Mereka tidak memberikan kesempatan lawan untuk mendikte, untuk membangun, mengembangkan serangan. Akibatnya Vietnam itu bermain dengan sangat bagus dan berhasil menciptakan beberapa gol kemenangan yang saya rasa sangat baiklah. Menghadapi Vietnam ini, saudara-saudara, Malaysia itu harus bermain cerdik. Kalau saya sarankan bermain seperti saat menghadapi Indonesia. Jadi sabar dulu di babak pertama, mengamati gerak-gerik permainan Vietnam seperti apa, tidak terburu-buru menyerang. Kemudian nanti kalau kemasukan bola di babak pertama, gol ya tidak masalah. Tetap santai, tetap tenang, tetap relax lah, relax. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk melayani bermain terbuka. Kalau Anda melayani bermain terbuka dengan Vietnam, itu ada kemungkinan besar gawang Anda akan kemasukan bola lebih banyak. Vietnam akan menjaringkan lebih banyak gol. Tetapi kalau Anda bermain sabar, bermain tenang, bermain kalem, intinya seperti saat menghadapi Indonesia lah. Pergantian pemain yang tepat itu akan berpengaruh besar pada kemenangan Malaysia. Sementara Vietnam itu seperti biasa, mereka pasti akan berusaha untuk istilahnya itu mengintimidasi mental lawan supaya down duluan. Baru mereka akan melakukan serangan masif. Mereka akan menguasai semua sendi kehidupan. Bukan, semua sektor lapangan. Mereka biasanya menyerang dari sayapnya itu bagus sekali. Mereka akan bermain 1-2 sentuhan, kemudian diserangkan ke sayap, baru masukkan ke tengah. Dan ini juga sebenarnya hampir sama dengan karakter Malaysia. Malaysia juga bermain dengan karakter sayap yang lebih banyak melakukan umpan-umpan seperti ini. Jadi ini akan seimbang. Menurut saya akan seimbang, tetapi akan seimbang, sejajar lah, kekuatannya merata, dan kemungkinan itu pemenangnya hanya akan didasarkan pada siapa yang melakukan kesalahan. Siapapun yang melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa dimanfaatkan lawannya dengan baik, itu yang akan menjadi penang. Bisa juga berakhir dengan adu penalti, saudara-saudara. Jadi ini akan ketat, tapi saya rasa Malaysia akan bisa sedikit lebih unggul lah. Kalau beruntung ya, dengan catatan ya. Saya bilang faktor keberuntungan ini penting, saudara-saudara. Dengan situasi seperti ini, saudara-saudara, saya sih berharap dan saya yakin, optimistis lah, percaya bahwa Malaysia itu bisa lolos ke final. Begitu pula Indonesia. Indonesia itu biasanya kalau main-main awal itu agak grogi, agak nervous, agak jelek. Kemudian mulai berkembang di babak kedua itu, di pertandingan kedua itu kan terlihat sudah mulai bisa lepas. Kemudian bisa menciptakan sejumlah peluang yang walaupun tidak bisa dikonversi gol, hanya ada 1 gol yang digol. Biasanya nanti setelah babak-babak berikutnya, setelah pertandingan ketiga, keempat itu grafik Indonesia akan cenderung naik, saudara-saudara. Saudara-saudara lihat waktu kualifikasi Piala Asia 2023. Saudara-saudara lihat waktu SEA Games 2023 itu seperti itu semua. Seperti itu semua. Di pertandingan-pertandingan lain juga kebanyakan seperti itu. Jadi saya sih percaya, saya punya keyakinan Indonesia akan bisa mengatasi Thailand. Walaupun Thailand bermain di kandang dengan dukungan. Saya yakin dukungan penonton akan lebih banyak karena ini semifinal. Sudah fase-fase penentuan dan lawannya adalah Indonesia, tim yang mengalahkan mereka di SEA Games. Dan tim yang juga mengalahkan mereka di final Piala AFF U23 2019. Jadi ini pasti akan full house. Tetapi Indonesia juga jangan takut. Strategi yang tepat untuk mengalahkan Thailand itu adalah bermain tidak membuat kesalahan. Indonesia ini penyakitnya adalah kesalahan. Kalau Indonesia tidak melakukan kesalahan sendiri, pemain itu bisa berdisiplin sesuai dengan keinginan Sintayong. Saya percaya dia bisa menang. Bisa mencetak mungkin 1 gol, 2 gol, atau bisa juga lewat adu penalti, saudara-saudara. Dan selain itu juga saya sih berharap Indonesia bertemu Malaysia di final. Malaysia bisa mengalahkan Vietnam,
di semifinal dan bertemu Indonesia di final, karena ini akan menjadi pertandingan yang lebih menarik daripada pertandingan Indonesia melawan Vietnam atau Vietnam melawan Thailand atau Thailand melawan Malaysia di final. Indonesia melawan final akan menimbulkan kegaduhan. Semoga saja supporternya tidak gaduh. Dan bagi Indonesia ini akan menjadi kesempatan untuk revenge karena kalah di pertandingan fase grup. Bisa saja Indonesia kalah di fase grup dan menang di pertandingan final, atau sebaliknya Malaysia yang tetap melestarikan dominasi. Tetapi saya sih berharap itu tadi. Nanti kalau kita bertemu di final, ya mohon semuanya dalam kondisinya dijaga, suasananya dijaga, kondusivitasnya dijaga, jangan ribut, jangan gaduh, jangan saling menghina saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang prediksi, preview semifinal Piala AFF U23 yang sudah menghasilkan 4 tim terbaik di level U23 di Asia Tenggara. Thailand bertemu Indonesia, Malaysia bertemu Vietnam. Dan semoga saja, saudara-saudara, semoga saja ada pertemuan kembali Indonesia dengan Malaysia supaya pemain-pemain Indonesia bisa membalaskan dendam kekalahan dari Malaysia di pertandingan pertama grup B. Ini akan menarik, saudara-saudara, kalau Indonesia dan Malaysia bertemu di final. Supporternya pasti gaduh, supporternya pasti ribut, supporternya pasti bertengkar, berkelahi di media sosial, dan mungkin juga di Stadion Rayong sana. Dan semoga saja hal itu tidak terjadi, saudara-saudara. Tetaplah kita damai. Peace, 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 peace. Jangan ada kericuhan, jangan ada kegaduhan, jangan ada keributan karena sepak bola. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, itu berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, memberikan ilmu yang baru, sudut pandang yang baru, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh yang lebih membosankan. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!